kembali channel Hida. Di video kali ini saya akan mendongeng alur film Crow Zero yang dirilis pada tahun 2007, disutradai oleh Takashi Miike dan diproduksi oleh Mataichiro Yamamoto. Film ini dibintangi oleh Sun Oguri sebagai Takiya Genji, Takayuki Yamada sebagai Tamao Serizawa, Meiza Kuroki sebagai Ruka Aizawa, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini merupakan film aksi Jepang yang didasarkan dari manga berjudul Crows karya Hiroshi Takahashi, di mana film ini mengisahkan seorang pemuda yang selalu kehilangan korek gas saat nongkrong bersama teman-temannya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pemuda bernama Takiya Genji, siswa kelas 3 yang baru saja pindah sekolah ke sekolah Zuzuran, sebuah sekolah khusus laki-laki yang terkenal dengan pergelutannya. Di hari yang sama, Zuzuran mengadakan orientasi siswa baru yang tentu saja dimeriahkan dengan pergelutan antara geng kelas 2 dan geng siswa baru yang diketuai oleh Kirishima Hiromi. Di saat itu juga datanglah segerombolan Yakuza yang mau balas dendam ke salah satu murid kelas 3 Zuzuran bernama Tamao Serizawa karena telah menyerang anggota Yakuza sampai ada yang masuk rumah sakit. Serizawa itu sendiri merupakan murid terkuat dan telah menjadi raja belum di Zuzuran. Sebelum mencari keberadaan Serizawa, salah satu anggota Yakuza bernama Katagiri Ken disuruh oleh temannya untuk beli teh pucuk dan teh segar. Gak lama setelah Katagiri pergi, Genji dengan santainya berjalan di antara Yakuza yang membuat Yakuza mengira kalau Genji adalah Serizawa. Mereka pun menantang Genji untuk bertarung dan tentu saja Genji menerimanya. Berkat kode macan putih dari Mbah Bagong, Genji pun akhirnya berhasil mengalahkan semua anggota Yakuza. Sedangkan di sisi lain, Serizawa sendiri terlihat tidak ada di sekolahan, melainkan ada di rumah sakit untuk menjemput sahabatnya bernama Tatsukawa Tokyo yang baru saja kontrol asam urat. Serizawa lalu meminjam motor milik Tokyo untuk kembali ke sekolahan. Namun karena Serizawa tak bisa naik motor, ia pun nabrak-nabrak. Di dalam perjalanan, Serizawa hampir menabrak mobil seorang polisi bernama Kudasai. Ia pun dikejar oleh Kudasai sampai ke pasar. Mengingat kalau dirinya Raja Zuzuran, Serizawa memutuskan untuk menantang Kudasai dengan saling tabrak. Hal itu akhirnya berhasil membuat Kudasai menggulingkan mobilnya. Setibanya di Zuzuran, Serizawa mendapati kalau Yakuza sudah dikalahkan oleh murid baru yaitu Genji. Saat keduanya saling berhadapan, datanglah Kudasai beserta polisi lainnya yang secara langsung meminta Serizawa untuk ke kantor polisi. Malam harinya, Genji pergi ke klub malam dan didekati gadis kawaii bernama Ruka Aizawa. Genji lalu menyuruh Ruka pergi dari hadapannya karena baunya seperti peju. Namun setelah itu, Genji menyesal karena ternyata Ruka seorang penyanyi dangdut di klub tersebut. Setelah dari klub, Genji menemui ayahnya bernama Takiya Hideo yang merupakan bos Yakuza dari klan Ryuseki. Hideo lalu mengungkapkan kalau dulu dirinya alumni Zuzuran yang ingin sekali menjadi raja Zuzuran. Namun sayangnya Hideo gagal karena pada saat itu ia tak bisa mengalahkan Raja Zuzuran. Hideo kemudian meminta Genji agar menjadi Raja Zuzuran dan jangan sampai gagal seperti dirinya. Genji pun menuruti Hideo, akan tapi setelah lulus nanti Genji tidak mau menjadi bos Yakuza seperti Hideo karena uangnya tidak berkah. Pagi harinya di Zuzuran, Serizawa dan geng arminya terlihat sedang bermain congklak di markasnya. Geng Serizawa Army itu sendiri terdiri dari Tokyo, Tokachi Yuji, dan Somoto Soji. Dari keempatnya ini memiliki anak buah yang tentunya tidak sedikit. Saat Serizawa hampir memenangkan permainan, tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang congklaknya.
Hal tersebut membuat Tokaji marah. Ia akan memukul Genji dengan pulpen. Namun Tokyo langsung menahannya sambil menjelaskan kalau Genji adalah teman sewaktu SMP. Genji lalu menantang Serizawa untuk bertarung. Tetapi Tokyo menjelaskan kepada Genji, jika kau ingin melawan Serizawa, maka kau harus mengalahkan murid kelas 2 terlebih dahulu, bernama Rindaman. Genji pun nurut dan pergi mencari Rindaman. Setelah Genji pergi, dua murid kelas 2 yaitu Mikami Brother datang untuk menantang Serizawa. Dengan waktu yang singkat, Serizawa berhasil mengalahkan Mikami Brother dan membuat keduanya masuk ke dalam geng Serizawa. Di sisi lain, Genji mencoba mencari keberadaan Rindaman dengan menanyai murid lain. Murid tersebut menjelaskan kalau Rindaman dikenal sebagai jagoan legendaris susuran. Ia berbeda dari yang lain karena berdiri sendiri dan tak tergabung dalam geng manapun. Di saat ini juga datanglah Rindaman yang membuat semua murid lari terbirit-birit. Genji mencoba membujuk Rindaman untuk bertarung, namun Rindaman menolak dan pergi begitu saja. Bersamaan dengan itu, Katagiri Ken muncul untuk balas dendam kepada Genji yang masih mengira kalau Genji adalah Serizawa. Genji lalu memukul Katagiri sambil mengatakan kalau dirinya bukanlah Serizawa. Keduanya kemudian pergi ke sebuah klub dan mulai berdiskusi setelah Ken mengaku kalau dirinya adalah alumni susuran. Genji lalu minta Ken untuk membantunya agar dirinya bisa menaklukkan susuran. Ken pun siap dan memberitahu langkah-langkah yang harus Genji lakukan. Yang pertama yaitu mengambil kelas lain untuk mendapatkan anak buah. Keesokan harinya, Genji mendatangi kelas D untuk menantang jagoan di kelas tersebut yaitu Tamura Chuta. Tanpa mengucapkan halo guys, Genji langsung mengajar Chuta sampai Chuta tak berdaya dan memberikan kelas D kepada Genji. Setelah itu, Genji membawa Chuta ke hadapan Ken di kafe serba 5000. Ken lalu minta Chuta untuk menjelaskan struktur kepemimpinan di susuran. Chuta kemudian mulai menjelaskan dari murid kelas 2 bernama Hideto Bando yang merupakan ketua geng motor bernama The Front of Armament. Selanjutnya ada geng kelas 1 yaitu trio Ebisuka yang terdiri dari Kirishima, Honjo, serta Sugihara. Dan murid yang paling mendekati untuk menguasai susuran adalah Serizawa dari kelas 3. Sementara Rindaman berada di level lain yang mustahil untuk dikalahkan. Chuta lalu menjelaskan tentang murid bernama Makise Takashi yang merupakan ketua dari kelas C dan memiliki banyak pengikut. Makise ini sering kalah melawan Serizawa, akan tapi ia tak pernah menyerah dan karena itulah Makise memiliki banyak pengikut. Namun ada salah satu kelemahan Makise yaitu sulit mencari wanita. Ken pun punya ide agar Makise mau bergabung dengan Genji tanpa perduelan. Genji, Chuta, dan Ken lalu pergi ke jalanan dan mulai mengajak gadis-gadis yang lewat untuk berkencan buta. Namun sayangnya tidak ada satupun gadis yang mau. Sampai akhirnya Genji melihat Ruka yang sedang berjualan sayur. Genji pun mengambil Ruka dan mengajaknya untuk berkencan buta. Tentu saja Ruka menerimanya. Pagi harinya Genji bertemu dengan Makise di pinggir jalan. Saat Makise akan menyerang Genji, Genji langsung memberikan sebuah undangan kencan buta yang tentu saja Makise menerimanya. Malam harinya, Makise, Genji, dan Ken bertemu di klub malam. Saat itu juga pasangan kencan mereka datang yaitu Ruka dan dua temannya bernama Ite dan Mai Uchida. Saat melihat bagian tubuh Mai Uchida, bawah pusar Makise tiba-tiba mengeluarkan cairan kental yang membuatnya terlihat seperti pria lemah. Ternyata Makise mempunyai penyakit Neutasaurus yang jika membayangkan sesuatu yang ekstrim, maka bawah pusarnya akan mengeluarkan cairan berbau amis. Mengetahui kalau suasananya sudah menjadi kacau akibat Makise, Ken pun melakukan rencana B, di mana rencana tersebut melibatkan Chuta yang berpura-pura merebut Mai dari Makise. Namun hal itu malah dihentikan Ruka yang langsung memukul Chuta dengan garpu. Makise lalu tak sengaja keceplosan kalau Chuta termasuk dari rencananya. Ruka pun sadar kalau ternyata kencan ini hanyalah permainan. Ruka kemudian pergi sambil mengatakan kalau Genji bajingan tengik. Setelah itu, Genji mulai merasa menyesal telah membuat Ruka marah.
Ken kemudian mengatur rencana lain, di mana Ken ini akan membawa Makise ke panti pijat plus-plus sebagai gantinya. Mendengar kata pijat plus-plus, pikiran Makise pun langsung traveling dan membuat Neotasaurusnya kambuh. Genji lalu pergi ke toko baju untuk membelikan Makise sempak dan celana. Hal tersebut membuat Makise senang. Sebagai tanda terima kasihnya, Makise akhirnya menyerahkan dirinya dan anak buahnya untuk mengikuti Genji. Di hari berikutnya, salah satu murid kelas 3 bernama Izaki Sun mengadakan pertemuan dengan Genji dan mengungkapkan kenyataannya untuk bergabung dengan Genji. Namun, ternyata pertemuan tersebut hanyalah jebakan, di mana semua anak buah Izaki muncul dan langsung menyerang Genji. Genji yang lupa membawa kodam macan putih pun kalah dikeroyok oleh anak buah Izaki. Akan tetapi Genji tak menyerah. Ia terus bangun walaupun wajahnya sudah babak belur. Hal tersebut membuat Izaki terkesan dengan semangat Genji yang terus maju walaupun dikeroyok. Izaki kemudian membawa tubuh Genji yang lemah kepada Chuta dan Makise. Sebelum pergi, Izaki berpesan kepada Makise kalau besok dirinya akan mengajari Genji melempar anak panah, yang artinya Izaki kini mau bergabung dengan Genji. Sore harinya, Genji terlihat sudah membaik dan diantar pulang oleh Ken. Saat itu juga, Genji dan Ken melihat Ruka sedang dikompas oleh segerombolan preman di sebuah gang. Ken pun langsung menghampiri preman tersebut kemudian menyuruh Genji untuk membawa pergi Ruka. Ken seorang diri melawan para preman, namun tentu saja Ken kalah karena tak memiliki kodam dari Mbah Bagong. Setelah semua preman pergi, Genji menelepon Ken untuk menanyakan kondisinya. Ken lalu menjawab kalau dirinya tak apa-apa dan masih bisa bangkit. Ruka kemudian berterima kasih kepada Genji dan mengungkapkan kesalahpahamannya yang telah mengatakan Genji bajingan. Di hari berikutnya, Genji dan para pengikutnya meresmikan nama geng mereka, yaitu GPS, Genji Perfect Saiha. Mereka juga membuat taman bermain untuk dijadikan markas mereka. Keberhasilan Genji merekrut banyak anak buah akhirnya diketahui oleh Serizawa. Hal tersebut membuat Serizawa semakin ingin sekali menguasai susuran. Mendengar perkataan Serizawa, Tokaji pun diam-diam mengumpulkan pengikutnya untuk menyerang Izaki sampai sekarat. Izaki kemudian ditemukan oleh Genji dalam keadaan tergantung. Genji pun langsung tahu kalau ini kelakuan Serizawa. Genji mencoba mendatangi Serizawa, namun ia langsung dihentikan oleh Makeshi karena untuk saat ini GPS masih kalah jumlah dengan geng Serizawa. Malam harinya saat Genji dan Makise sedang nongkrong di bar, Serizawa dan Tokyo tiba-tiba datang. Genji yang melihatnya pun langsung menghampiri Serizawa lalu menantangnya untuk bertarung. Akan tetapi, lagi-lagi Tokyo menahan mereka. Di waktu yang sama, penyakit asam urat Tokyo kambuh. Tanpa pikir pendek, Serizawa pun langsung membawa Tokyo ke rumah sakit. Keesokan harinya, Serizawa tak sengaja mendengar percakapan antara Tokyo dan dokter, di mana si dokter mengatakan kalau Tokyo ternyata menderita aneurysma otak dan hanya memiliki 30% peluang berhasil dalam operasi pembedahan. Dengan peluang tersebut, Tokyo pun menolak untuk dioperasi dan tak akan menyia-nyiakan sisa hidupnya. Di hari berikutnya, Genji dengan brutal menyerang kelas-kelas lain dan memaksa mereka untuk bergabung dengan GPS. Di waktu yang sama, Genji mendapatkan kabar kalau Chuta baru saja dikeroyok. Genji pun langsung menghampiri Chuta dan menanyakan siapa yang melakukannya. Chuta mengatakan kalau dirinya mencoba merekrut murid kelas 1, namun tiba-tiba Tokaji melihatnya dan langsung memukuli Chuta. Mengetahui hal tersebut, Genji pun pergi mencari Tokaji. Namun ia langsung dihentikan oleh Makise yang menyuruh agar tak terlalu berburu-buru. Jika Genji seperti ini, maka Makise akan keluar dari GPS. Hal tersebut membuat Genji bingung dengan sistem tatanan dunia. Merasa kalau usahanya tak menguasai susuran hampir gagal, Genji pun curhat kepada Ken.
Di sini Genji mengungkapkan kalau dirinya diminta oleh ayahnya untuk menguasai susuran dan bukan karena niatannya sendiri. Genji juga mengungkapkan kalau ayahnya adalah bos Yakuza dari klan Ryu Saiki bernama Heido. Mendengar nama Heido, Ken pun sadar kalau ternyata Genji putra dari bos musuhnya bos Ken, yaitu Joji Yazaki. GPS. Di sisi lain, Tokaji, Soji, dan Makani Brother sedang membahas tentang perkembangan geng GPS yang mungkin saja bisa mengalahkan mereka. Tokaji kemudian mempunyai rencana untuk menjatuhkan Genji. Ia memanggil Bando The Front of Armament lalu menawarkan sebagian gengnya untuk bergabung dengan Bando. Namun sebelum itu, Bando harus menculik pacar Genji terlebih dahulu, yaitu Ruka. Di sisi lain, Ken sedang menghadap ke bosnya, Joji, di mana Joji ini mengetahui kalau Ken sering nongkrong bersama murid susuran yang pernah menyerang anggotanya, yaitu Serizawa. Ken pun membenarkan kalau murid tersebut bukan Serizawa melainkan Genji, putra Heido dari klan Ryu Saiki. Joji kemudian menyuruh Ken untuk membunuh Genji dan mengungkapkan kesiapannya berperang melawan klan Ryu Saiki. Ken yang terlanjur sayang dengan Genji akhirnya memutuskan untuk berkhianat ke Joji dan membocorkan rencananya ke Heido. Di hadapan Heido, Ken mengungkapkan kalau dirinya disuruh oleh Joji untuk membunuh Genji. Akan tetapi, Ken berjanji tidak akan membunuh Genji dan malah ingin membantu Genji menjadi penguasa di susuran. Heido lalu mengatakan jikalau Genji berhasil menguasai susuran, ia tetap tidak mau untuk meneruskan organisasi Reisuke. Sebelum pergi, Ken menitipkan sebuah surat ke Heido untuk diberikan ke Genji. Di sisi lain, Izaki kini sudah keluar dari rumah sakit dan kembali bergabung dengan geng GPS. Di waktu yang sama, Genji mendapatkan telepon dari Ruka yang mengatakan kalau dirinya dan dua temannya diculik oleh segerombolan orang yang memiliki jaket bergambar tengkorak. Genji pun tahu kalau itu The Front of Armament. Tanpa urut terlebih dahulu, Genji dan kawan-kawannya pun langsung pergi ke markas The Front. Kini pertawuran pun terjadi antara GPS dan The Front of Armament. Setelah berhasil mengalahkan sebagian The Front, Genji baru sadar kalau mereka telah mencopot gambar tengkorak di jaketnya. Bando kemudian menjelaskan alasannya mencopot gambar tengkorak, yaitu agar menyelaraskan dengan orang yang mereka ajak kerjasama. Dan dari tawuran kali ini, ada satu geng yang diuntungkan. Siapa lagi kalau bukan geng Serizawa. Bando mengungkapkan kalau dirinya hanya mengikuti permintaan geng Serizawa untuk menculik Ruka. Ia juga memberitahu tempat Ruka disandra, yaitu di markasnya Serizawa. Tanpa pikir setengah panjang, GPS pun langsung ke markas Serizawa. Sesampainya di sana, Genji langsung menanyakan di mana Ruka berada kepada Serizawa. Zeri pun pelongo-pelongo dan tak tahu apa-apa. Sampai akhirnya, Serizawa curiga dengan Tokaji yang terlihat ketakutan. Tokaji mengungkapkan kalau dirinya dan yang lain sudah menculik wanita dan diam-diam memukuli Izaki sampai masuk rumah sakit. Serizawa yang beritahu pun langsung mengajar Tokaji karena apa yang dilakukan Tokaji menggambarkan seorang pecundang yang melakukan hal kotor untuk mengalahkan musuhnya. Genji lalu mengatakan kalau waktu pertempuran kita telah tiba. Genji dan Serizawa akhirnya sepakat untuk bertempur nanti besok jam 5 pagi. Setelah itu, Genji pulang ke rumah untuk menyiapkan kodamnya. Heido lalu memberikan surat dari Ken kepada Genji, di mana surat tersebut berisi ungkapan semangat untuk Genji. Heido kemudian mengungkapkan kalau Ken sengaja mengorbankan dirinya demi Genji karena telah menolak permintaan bosnya untuk membunuh Genji. Dan dalam aturan Yakuza, jika anggotanya melakukan kesalahan besar, maka anggota tersebut akan dieksekusi mati oleh bosnya. Heido juga mengatakan kalau Genji tak usah ikut campur urusan Ken, dan yang harus Genji lakukan adalah memenuhi keinginan Ken, yaitu menjadikan Genji penakluk kesusuran. Hari pertempuran pun telah tiba.
geng GPS mulai berkumpul, begitu juga dengan geng Serizawa. Dan kebetulan sekali hujan turun, jadi mereka tidak susah payah iuran untuk membeli air mineral. Sementara Tokyo tidak bisa ikut bertempur karena ia harus menjalani operasi dan memang disuruh oleh Serizawa untuk melakukan operasi. GPS dan Serizawa Army kini sudah bersiap di posisinya. GPS dan Serizawa Army kini sudah bersiap di posisinya masing-masing. Genji lalu memulai pertempuran dengan mengatakan Avenger Assemble. Dari dalam kelas, trio Ebisuka terlihat berdebat untuk menebak siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di dalam pertempuran tersebut, geng Serizawa lebih unggul dari GPS karena mereka jumlahnya lebih banyak. Di saat ini juga Bando beserta gengnya datang dan mengambil keputusan untuk ada di pihak GPS. Mereka mulai terjun ke lapangan dan membantu GPS memukuli geng Serizawa. Pertempuran tersebut terus berlanjut sampai sore hari, dan pada saat itu juga tinggal Genji dan Serizawa yang masih berdiri di atas lapangan. Keduanya lalu mulai berduel sambil mengeluarkan kodamnya masing-masing. Usut punya usut, ternyata Serizawa memiliki kodam Yuyu Joget. Itulah alasan Serizawa susah dikalahkan. Namun kodam dari Mbak Bagong memang benar-benar tak bisa diremehkan. Genji akhirnya berhasil mengalahkan Serizawa setelah memukul di bagian perutnya. Serizawa lalu mendapatkan telepon dari Tokyo yang mengabarkan kalau operasinya berhasil. Mendengar hal tersebut, Serizawa pun senang karena sebenarnya Tokyo lebih penting daripada menaklukkan Zuzuran. Di sisi lain, Ken menemui Joji dan mengatakan kalau dirinya tak bisa memenuhi perintahnya untuk membunuh Genji. Joji pun memberikan sanksi besar kepada Ken dan membawanya ke sebuah tambak ikan kerapu. Sesampainya di tambak, Joji menyuruh Ken untuk memakai jas miliknya sambil menanyakan apakah kau menyesal menjadi Yakuza. Ken pun menjawab kalau dirinya tidak menyesal. Joji kemudian menembak Ken dari belakang dan membuatnya jatuh ke tambak. Saat tubuh Ken menyentuh dasar, Ken terbangun dan langsung naik ke permukaan. Ken lalu menemukan kalau jas milik bosnya anti peluru. Ternyata Joji sengaja menggunakan taktik ancaman agar Ken meninggalkan organisasinya dan menjalani kehidupannya yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Serizawa dan Tokyo menemui Genji di halaman sekolah untuk melihat pertarungan antara Genji dan Rindaman yang merupakan tantangan terakhir untuk menaklukkan Zuzuran. Film ini ditutup dengan Genji memukul Rindaman sambil anjlot. Oke, itulah alur cerita film Crow Zero. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, teruslah berjuang walaupun tidak ada yang harus diperjuangkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.